Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menceritakan sejarah tentang Ki Ageng Kutu Surya Alam, Desa Kutu Wetan dan Kutu Kulon. Ki Ageng Kutu adalah salah seorang tokoh yang ada dalam kisah berdirinya wilayah Ponorogo yang berasal dari Desa Kutu Jetis. Dalam hal ini, dia adalah salah satu penguasa di daerah Wengker yang juga bertindak sebagai guru yang sakti. Ki Ageng Kutu memiliki nama lain Kiai Demang Kutu Surya Alam. Ki Demang Surya Alam adalah kerabat Prabu Brawijaya kelima yang berkuasa atas daerah Wengker. Ketika Prabu Brawijaya menobatkan Raden Patah sebagai pemimpin daerah Demak, Ki Ageng Kutu merasa kecewa karena dia merasa seharusnya dirinya lah yang lebih pantas untuk menyandang jabatan tersebut. Karenanya, ketika terjadi peperangan di Mojopahit, Ki Ageng Kutu memilih untuk pergi dan pada akhirnya mendirikan padepokan di daerahnya. Daerah kekuasaannya di masa lalu, Kademangan Surukubang, sekarang menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ki Ageng Kutu adalah seorang ahli sihir. Dia sakti dan berilmu tinggi. Bahkan, dia memiliki 2 buah keris yang menjadi andalannya, yaitu Kiai Jabadras dan Kiai Condong Rawe. Di daerah pelariannya, yaitu Wengker, Ki Ageng Kutu cukup sukses untuk membangun sebuah daerah kekuasaan. Karena hal inilah dianggap sebagai ancaman bagi Raden Patah yang kemudian mengutus Raden Bathara Katong dan para pengawalnya untuk membentuk sebuah daerah kekuasaan di daerah Wengker. Pada zaman dahulu, masyarakat di daerah itu tidak percaya akan datang Sang Hyang Tunggal. Hal ini diakibatkan karena adanya ulah dari Ki Ageng Kutu. Melalui padepokannya, dia mendidik putra-putri daerah dengan berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu kanuragan, filsafat, dan seni. Salah satu sumber menyebutkan bahwa reog adalah ciptaan dari Ki Ageng Kutu. Namun sebenarnya awal kesenian ini dibuat sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang ditundukkan oleh rakyat wanita, karena kesenian yang diciptakannya melambangkan sebuah seni barongan yang menampilkan sosok kepala harimau sebagai simbol Raja Majapahit yang ditunggangi Merak sebagai simbol Putri Campa. Ki Ageng Kutu memiliki 3 orang anak, yaitu Niken Gandini yang nantinya akan menjadi istri Raden Bathara Katong. Kedua anak lainnya adalah Suryalono dan Suryodoko yang nantinya juga akan menjadi pengikut dari Raden Bathara Katong sepeninggal ayahnya. Suryalono menjadi pengawal pribadi Raden Bathara Katong dan berganti nama menjadi Suromenggala. Suryodoko menggantikan ayahnya memimpin Surukubang dan dikenal dengan nama Surohandoko. Bagian B, cerita Ki Ageng Kutu. Setiba di Wengker, terjadi pertarungan tak terelakkan di antara Raden Bathara Katong dan Ki Ageng Kutu. Namun berakhir seri karena keduanya memiliki kesaktian yang sebanding. Hingga pada akhirnya Raden Bathara Katong mencari taktik lain. Ketika Ponorogo telah berdiri di bawah pimpinan Raden Bathara Katong, Ki Ageng Kutu dan para bekel atau pimpinan desa merasa tidak senang, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Raden Bathara Katong. Terlebih karena perbedaan keyakinan yang dibawa oleh Raden Bathara Katong, kebanyakan dari mereka beragama Buddha dan Brahma. Golongan ini melakukan banyak hal untuk menyulitkan pemerintahan dan penguasa yang ada. Bahkan, tak jarang melakukan penyerangan dan pemberontakan terhadap pemerintah. Akhirnya, dengan taktik yang dilakukan oleh Bathara Katong melalui Nawangsari yang menjadi mata-mata. Namun di lain sisi, Raden Bathara Katong mendekati dan menikahi anak gadis Ki Ageng Kutu, yaitu Niken Gandini, untuk bisa mengambil pusaka Ki Ageng Kutu. Suatu saat ketika Ki Ageng Kutu sedang pergi ke sawah, Bathara Katong pergi menemui Niken Gandini untuk meminjam pusaka dari Ki Ageng Kutu. Niken Gandini pun meminjamkannya. Niken Gandini yang menyadari kesalahannya kemudian menyusup Bathara Katong bersama Suromenggala. Namun sayang, Ki Ageng Kutu telah terkena tombak pusakanya sendiri yang dilemparkan oleh Bathara Katong dan tepat mengenai kepalanya, yang dimana membuat kepala terpental mengenai pohon.
yang membuat pohon itu gosong. Tepat pohon tersebut sekarang dinamai dengan nama Pohon Gosong, tepatnya di Desa Kutu Wetan. Ki Ageng Kutu yang memang sakti masih dapat hidup meski tanpa kepala. Beliau berkata kepada Bathara Katong, jika Bathara Katong bisa mengejar Ki Ageng Kutu, maka kejarlah. Setelah itu terjadi kejar-kejaran antar Ki Ageng Kutu dengan Bathara Katong. Sampai tiba di desa Banjangan, tepatnya di Gunung Bajin, Ki Ageng Kutu hilang bersama raganya. Warga merasa marah kepada Raden Bathara Katong karena dianggap telah membunuh Ki Ageng Kutu. Untuk meredam ini, Raden Bathara Katong mengaku kepada warga bahwa Ki Ageng Kutu mengalami moksa. Selain itu, Raden Bathara Katong mengaku bahwa dia adalah seorang manusia setengah dewa, sehingga inilah asal mula dia memiliki Bathara di tengah namanya yang melambangkan sifat kedewaannya. C. Petilasan Surukubeng dan Desa Kutu. Petilasan Surukubeng merupakan salah satu dari petilasan dari Ki Ageng Kutu Surya Alam. Nama Surukubeng berasal dari tanaman suru atau sirih yang tumbuh mubeng atau mengintari tempat tersebut. Desa Kutu sendiri merupakan tempat Ki Ageng Kutu tinggal. Dahulunya desa ini memang hanya bernama Kutu. Namun pada zaman dulu seorang kepala desa di Desa Kutu yang bernama Mbah Palang memiliki 2 orang adik. Supaya adil, adik yang lebih tua menjadi kepala desa di Desa Kutu bagian barat, sedangkan adiknya yang lebih muda menjadi kepala desa di Desa Kutu bagian timur. Sampai sekarang Desa Kutu dibagi menjadi 2, yaitu Desa Kutu Kulon dan Desa Kutu Wetan. Cerita ini berasal dari berbagai sumber, salah satunya hasil wawancara kami bersama Bapak Sujono selaku BPD Desa Kutu Wetan, juga tetua desa. Bapak Sujono berkata, jika petilasan Surukubeng seharusnya merupakan tempat untuk mendoakan orang atau sanak saudara kita yang sudah wafat, bukan tempat untuk meminta sebuah kekuasaan atau kekayaan. Namun, jikalau ada saja yang meminta seperti itu, wallahu alam, kita tidak ada yang tahu. Sekian cerita sejarah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.